wa li ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu jamaah majelis taklim Baitur Rahim Komplek Bubur Indah yang saya cintai karena Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu. Karena nikmat sehat itulah, karena hidayah Allah lah, alhamdulillah kita ini dimudahkan langkah kaki kita bungkuk. Jangan merasa kalau kita ini dawam tahajud. Ngerti dawam? Tahajudnya tiap malam itu hanya karena usaha ibu, bukan. Jangan berpikiran datangnya ibu ke masjid untuk menuntut ilmu itu semata-mata usahanya ibu, bukan. Jangan punya pikiran bahwa sholat duhanya ibu tiap hari itu semata-mata hanyalah ikhtiar ibu, bukan. Yang kita lakukan sholat malam, sholat duha, datang ke majelis ilmu tanpa pertolongan dari Allah itu tidak akan pernah terjadi. Maka kita harus bersyukur ketika Allah meringankan langkah kaki kita untuk datang ke majelis ilmu, ya. Salawat beriring salam senantiasa kita curah limpahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita ciri-ciri orang yang masuk surga. Pengen masuk surga? Pengen? Ada 4 indikator. Nih, kata baginda Rasul, kalau pengen masuk surga cek and recheck dulu. Ada enggak 4 indikator ini nih? Ya. Ada 4 indikator di mana orang tersebut merupakan ciri-ciri penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga. Ada 4 indikatornya. Jadi kalau 4 ini ada pada diri kita, insya Allah kita termasuk orang yang diharamkan masuk ke dalam neraka. Kira-kira begitu. Apa ciri-ciri yang pertama? Ciri-ciri yang pertama itu hayyin. Hayyin. Ciri-ciri yang pertama hayyin. Apa itu hayyin, Bu? Hayyin itu tenang. Hayyin itu tenang. Perawakannya tenang. Enggak gurung gusuh gua. Ngerti gurung gusuh ya? Gugup apa? Gugup bragan aja gitu. Ayo cepetan gerubugan. Enggak. Penghuni surga itu enggak ada yang jijingkrakan, enggak ada. Yang kegerubugan enggak ada. Penghuni surga itu tenang, perawakannya tenang. Ada masalah dia tenang, ya. Pernah saya kasih contoh itu ya, Abu Bakar ngasih makan para yang tinggal di samping masjid, tenang aja kan, ngundang orang tenang aja. Nikahin anaknya, habis nangis, alhamdulillah senyum lagi, tenang. Ini Bu Haji harus bersyukur bisa mengantarkan anak kita ke jenjang pernikahan, mencari istri yang solehah, itu pahala yang besar bagi orang tua. Tenang. Jadi Bu bahkan kata baginda Rasul, tenangnya itu sampai diibaratkan kalau imam di Bajidora, imam lagi sholat, kita tertinggal di rakaat kita nih. Imam udah mau ruku. Apa yang kita lakukan? Apakah mempercepat langkah kita kemudian lari supaya keburu ruku? Tidak. Tenang. Ya udah gak apa-apa, udah ruku lewat. Toh masih ada rakaat selanjutnya. Tapi Bu Ustaz udah tasyahud akhir, ya gak apa-apa. Ya kan?
tinggal takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, duduk, tenang, jiwanya tenang, nggak ada gelisah, nggak. Penghuni surga itu adalah bagi mereka yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati wadkhuli jannati. Masya Allah, pintar. Yang disebut siapa di sana? Yang memiliki jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah. Jadi ciri atau indikator penghuni surga yang pertama itu tenang. Tenang itu maksudnya gini Bu Ustaz, kalau nggak punya duit nggak pusing geng, nggak punya beras. Maksud tenang itu dia kemudian tidak berkeluh kesah. Bu RW, kok tergede beras bukan Bu RW? Contoh, Masya Allah, rakyat pula suami saya sudah pergi pagi pulang sore 3 hari berturut-turut nggak dapat hasil Bu RW. Coba Bu RW, saya minta beras. Itu namanya tidak tenang. Allah itu sudah menjamin. Jangankan kita manusia, hewan melata saja sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Yakin dulu, tenang. Jiwanya tenang. Jadi Bu, tenang itu adalah sebuah sikap yang tidak muncul begitu saja. Itulah maksud saya. Sebuah sikap, sebuah perilaku yang tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, tidak. Tapi ketenangan itu muncul karena kepasrahan dan keimanan kepada Allah, menerima qada dan qadar. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat makan walaupun pakai tempe. Lihat tetangga, pagi makan, siang pusing, kan begitu. Sehingga jiwanya tenang. Enggak, Kang, masa kemarin tempe sekarang tempe lagi? Enggak, tenang. Jiwanya harus tenang. Ciri-ciri yang kedua adalah layin. Yang pertama tadi apa? Layin, jiwanya tenang. Yang kedua layin. Apa itu layin? Lembut. Apa yang lembut Bu? Perkataannya. Kalau tadi hayyin itu lembut, perbuatannya kan tenang ya, jiwanya tenang. Jiwa yang tenang itu kan mempengaruhi kepada sikap ya Bu ya. Kalau orangnya gurung gusu tuh teh ya, biasanya dia kan agak udrugan. Kalau bahasa Ciwas itu udrug, sama nggak Bu? Udrugan gitu. Tapi kalau lain gerasa gerusuk kan kepada sikap. Kalau lain lebih kepada perkataan. Perkataannya lembut Bu. Jadi penghuni surga itu ciri yang keduanya adalah tutur katanya lembut. Baik tutur katanya, tidak suka untuk menggunjing, mengumpat, mencari kesalahan orang lain. Contoh gampangnya gini. Kalau kita tidak sadar baju kita nih kotor nih. Kita tidak sadar baju kita kotor. Apa yang kita lakukan? Mengomentari orang lain ketika melihat baju orang lain kotor. Betul? Kalau kita tidak sadar bajunya kotor, kita sibuk komentar. Bajunya kotor tuh Bu, ada nodanya. Ibu juga tuh terus semua dikomentari. Karena dia merasa bajunya bersih. Tapi kalau dia merasa bajunya kotor, dia tidak sibuk komentarin baju orang lain. Yang dia lakukan adalah sibuk membersihkan bajunya sendiri. Ini juga omongan. Jadi
Layyin itu adalah sebuah sikap di mana tutur katanya itu lembut, dan ini gak mudah, Bu. Kata Allah gini, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Muhammad, falaula bi rahmatin minallah, kalaulah bukan rahmatnya Allah. Bertutur kata lembut itu, Bu, sulit kalau bukan rahmatnya Allah. Gatik. Apalagi kalau kita terbiasa mengumpat orang lain, kalau kita terbiasa menggunjing orang lain, kalau kita terbiasa mencari aib dan kesalahan orang lain, maka sifat layyin, nah beda ya, iya nun, iyanya ditasydid, layyinun, layyin, paham? Tutur kata yang lembut itu tidak muncul sendiri, enggak, tapi berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Ini doyan ngaji, tapi saya tuh sering heran gitu. Saya sering heran sampai kemudian saya mendapati di indikator penghuni surga ini. Apa yang saya herankan, Bu? Doyan ngaji, doyan ibadah. Ngajinya 7 kali dalam seminggu, setiap hari ngajinya. Tapi perkataannya kasar. Kalau sudah ngomong nyelekit. Jadi Bu, pernah nggak Bu mendapati, padahal rajin ngaji ya, tapi akhlaknya gitu-gitu aja. Padahal rajin ngaji ya, tapi seneng banget dia ngumpat, ngomongin orang, nyelatonin orang, bahasa Bu indahnya mengambem. Hobi ya sama ngambek. Saya tuh sempat terheran-heran, Bu. Harusnya kalau dia sering ngaji, dia hayyin sikapnya, layyin tutur katanya. Harusnya kan begitu ya. Tapi kok kenapa yang saya mendapati temennya padahal rajin ngaji, tapi masya Allah lamun ngomong nyeletuk, pedes, seneng nyakitin orang lain. Kenapa ya? Saya mendapati jawaban dari Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Saya mendapati jawaban dari Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Beliau adalah salah satu ulama pentahqiq kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu kan yang mengarang Imam Al-Ghazali, tapi yang mentahqiq beliau. Apa kata Imam Jamaluddin Al-Qasimi? Perhatikan baik-baik. Ngaji, nuntut ilmu itu kan persis seperti ibu disiram air hujan. Adem kan? Karena fungsi pengajian itu kan membasahi yang kering, mengisi yang kosong. Jadi kalau lagi pengajian kayak turun air hujan, air hujan itu kan netral, nggak ada rasanya kan? Air hujan kan nggak ada rasanya. Ketika air hujan ini masuk ke dalam tanah, meresap ke dalam pohon, pohonnya berbuah manis, berarti buah yang manis, maka yang dihasilkan manis. Ketika air hujan ini turun, diserap sama pohon yang berduri dan asam, maka buahnya pun berduri dan asam. Pengibaratan ini kemudian memberikan jawaban kepada saya. Ternyata kalau ngajinya rajin tapi tidak pandai mengelola hati, tidak pandai bagaimana melihat dirinya sendiri, karakter aslinya tidak akan pernah hilang. Itu jawaban. Walau ngajinya rajin, tetapi dia datang tidak membersihkan hatinya, maka sifat yang aslinya itu justru mencari pembenaran di dalam pengajian. Dia pengen sikap buruk yang dia miliki dibetulkan di dalam pengajian. Makanya gak ada efek ngaji. Maka pantas, wajar kata baginda Rasul, manis dada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya,
walam yazdad huda, tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, lam yazdad minallahi illa bu'da, justru ilmunya akan semakin menjauhkan dirinya dari Allah. Saya temukan jawaban itu ketika saya membaca tentang indikator penghuni surga. Insya Allah lain ya, lain posisinya. Kenapa Bu? Karena kalau kita perhatikan orang yang menuntut ilmu, persis dulu di dalam pernah saya simulasikan, dia kan seperti membawa gelas kosong. Kalaulah kemudian ada kopinya hitam, ketika dituruhin air dia akan tetap hitam. Tetapi kalau dia airnya bawahnya hatinya bersih, hatinya putih, ketika saya ngomong A, dapat ibu ilmu, misalkan A ini diibaratkan sama susu, maka air ini akan tercampur dengan manis rasanya. Tapi beda kalau datang ke pengajian sudah memiliki karakter seperti itu, tidak mau membersihkan hatinya, ngajinya berpuluh-puluh tahun pun tidak akan merubah sikapnya. Maka penting sekali menjaga hati posisinya. Perlu menjaga hati. Kenapa? Saya khawatir ngajinya tetap jalan, tapi sifat aslinya tidak mau ditinggalkan. Tabiat itu bisa dirubah, Bu, asal dia membersihkan hati. Lain, Bu, kalau ada ya, maaf, ada orang yang senang sekali hobinya ngumpat, ngomongin orang, mencelah. Kalau dia tidak ngumpat, gering rasanya. Ada gak yang kayak begitu? Kalau ada orang, yang hobinya mengumpat, dan kalau sehari dia belum ngumpat orang lain, dia sampai keluar dari rumahnya karena dia tidak tenang pengen ngumpat. Tinggal dicek sehitam apa sih hatinya, sekotor apa sih hatinya, sampai mengumpat itu menjadi suatu kebiasaan. Itu yang kedua. Lain, lembut. Qarib. Yang ketiga qarib. Qaf, ra, ya, ba. Qaribun. Qarib. Bahasa gampangnya supel. Apa? Supel. Apa supel itu? Gaul. Ya, gaul. Bu, maaf, penghuni surga itu adalah mereka yang gaul. Tapi gaulnya bener, gaulnya positif. Atau Bu Ustadz Wardah harus gaul ke mall aja kerjaannya nonton di 21 sama bukan gaul namanya. Maaf. Maksud gaul di sini gini, Bu. Satu ketika baginda Rasul lagi ngisi pengajian ya nanti, lagi ngisi pengajian, yang datang itu baunya apek-apek, berkeringat, habis kuli ngaji kira-kira begitu. Tiba-tiba datang orang kaya, orang kaya datang, beda kan? Kalau orang kaya datang beda kan? Ngomong setelah beres pengajian ngomong nih baginda Rasul, ya Rasulullah coba sih gawe pengajian khusus wong sugih. Ini namanya gak qarib. Mentang-mentang sugih, sombong. Gusti baik, padahal harta itu adalah titip. Alaikum bil jamaah, kata baginda Rasul. Bu, harus berjamaah, harus komunikasi dengan tetangga. Qarib, supel, gampang membantu. Ini mentang-mentang kaya, ditanya rumah tetangganya kagak kenal, itu rumah siapa nggak tahu. Qarib. Indikator penghuni surga yang ketiga adalah qarib. Dia pandai
bergaul dan gaulnya itu tepat sasaran, positif. Contohnya gimana? Karena memilih pemimpin juga gak gampang. Banyak yang qarib, bisa dia dekat mendekati masyarakat, tapi caranya gak baik. Ya, caranya gak baik. Maaf. Banyak pemimpin yang qarib, dekat, tetapi caranya tidak baik. Nah, yang baik itu adalah bagaimana mengakrabkan warga dengan edukasi yang positif. Ini caranya. Itu cara. Itu salah satu cara supaya kita ini qarib. Qarib. Kata baginda Rasul, wala taqul ta'amaka illa taqiyun. Jangan sampai atau pastikan makanan yang kita kasih kepada orang itu adalah mereka yang bertakwa. Minimal kalau habis pengajian kan adem itu, muncul takwanya, pahalanya gede. Daripada ngasih yang kagak-kagak. Jadi qarib. Dia supel, dekat ya dengan orang lain. Yang pertama tadi apa? Hayyin. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat sahl. Sahlun. Solutif. Solutif. Memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar. Sahl. Contoh nih Bu Dora, iya. Kemarin kan saya utang sama Bu Haji Dora ya. Iya, maaf ya Bu Haji, saya kan janjinya hari Minggu, tapi saya belum cukup uang saya untuk bayar buat Bu Haji Dora karena terbentur biaya untuk daftar ulang sekolah. Contoh, real kan? Ya udah sih Ustaz, gak apa-apa. Bulan depan, saya kasih tenggang waktu bulan depan. Solutif enggak? Solutif. Jadi solutif, memberikan solusi atas masalah yang terjadi. Jadi penghuni surga itu 4 ciri-cirinya kata baginda Rasul. Kalau ibu-ibu, saya dan ibu punya 4 karakter ini, maka insya Allah diharamkan bagi kita masuk neraka. Ternyata ciri-ciri atau indikator orang yang masuk surga itu gak ada Bu yang sholat sujudnya sampai hitam, puasanya Senin Kemis, Ayamul Bait, rajin, sedekahnya segunung. Ini juga penting. Ini juga penting karena nanti menjadi pemberat amal ibadah. Loh tapi kok kenapa gak ada di ciri-ciri yang tadi Bu Ustaz sampaikan? Karena ini adalah amalan hati. Ini adalah amalan hati. Amalan hati itu lebih sulit daripada amalan zahir. Ibu ngaji gampang Bu, tinggal dandan, nyenceng kitab, pergi ke masjid, duduk. Gampang gak? Yang sulit menjaga mulut kita supaya tidak menghina orang-orang yang gak ngaji. Yang sulit adalah menjaga ucapan kita supaya sesuai antara perbuatan dengan omongan. Yang sulit adalah bagaimana kita tidak menggunjing orang lain. Maka amalan hati itu ternyata lebih sulit daripada amalan zahir. Lain itu ucapan yang lembut itu amalan hati. Kenapa? Kalau hatinya keras, kalau hatinya kasar, teko itu kalau isinya susu, ya keluarnya susu. Nggak mungkin teko isinya susu, keluarnya kopi. Paham Bu ya?